Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang hidup damai dengan toleransi dan menghindari dari tindakan kekerasan. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41, yakni ayat ini akan bahas tentang bagaimana toleransi yang diajarkan dalam Islam. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 yang akan membahas atau menjelas tentang bagaimana toleransi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kemudian selanjutnya yaitu kajian pembahasan makna atau arti dari Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian pembahasan tajwid dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Yang pertama, bacaan wa minhum, di mana di sini hukumnya adalah izhar kholqi, di mana izhar kholqi itu apabila ada nun mati atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu ha, hamzah, ain, ghain, dan kho. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 6 tadi, maka harus dibaca dengan jelas. Kemudian selanjutnya pada bacaan may yu'minu, hukumnya idgham bigunnah. Kenapa idgham bigunnah? Karena ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya, di mana seperti kita ketahui bahwasanya idgham bigunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat dengan yanmu. Dan cara membacanya harus dengan dengung. Kemudian selanjutnya pada bacaan bihi wa minhum, di sini hukumnya mad silah qasirah. Kenapa mad silah qasirah? Karena ada huruf ha dhamir
yaitu hi ya. Pada bacaan bihi tadi hak domir didahului oleh harokat kasroh atau baris bawah dan tidak ada hamzah yang mengikutinya. Biasanya tandanya mat sila qasirah ini ada tanda mat berupa alif yang berada di bawah domirnya atau hak domir. Kemudian selanjutnya adalah wa minhum man. Ya, jadi di sini hukumnya idgham mimi ya. Mohon maaf di sini terpotong, baca tampilannya agak sedikit terpotong ya. Idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian selanjutnya pada bacaan atau kalimat walakum a'malukum. Bacaannya ini hukumnya izhar safawi. Kenapa izhar safawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Apa itu izhar safawi? Jadi izhar safawi itu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi semua huruf mim dan ba apabila bertemu dengan mim sukun maka hukumnya adalah izhar safawi. Kemudian selanjutnya amalukum antum, sama seperti tadi di atas ya, karena bertemu dengan huruf selain mim dan ba, jadi hukumnya izhar safawi. Kemudian selanjutnya antum bariun, di sini hukumnya ikhfa safawi. Kalau tadi sebelumnya adalah izhar safawi, maka yang di bawahnya karena bertemu dengan ba, tadi saya sebutkan apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka pasti hukumnya ikhfa. Ya, diingat ikhfa safawi. Kenapa? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian pada bacaan selanjutnya yaitu mimma a'malu. Hukumnya majais munfasil. Itu karena ada mat tabi'i diikuti dengan hamzah tidak dalam satu kata. Jadi di sini ada tanda batnya yaitu alif ya bertemu dengan hamzah yaitu a'malu. Tapi dalam kata yang berbeda. Maka hukumnya mad jaiz munfasil. Demikian tentang pembahasan tajwidnya. Selanjutnya nanti silakan kalian membaca sendiri. Di sini ada idgham bila gunah ya, kemudian ada tafkhim ya, dibaca tebal, ada ro tebal ya. Kemudian ada mat arid lis sukun yang apabila ada huruf mat pada akhir bacaan atau wakaf ya. Kemudian ada juga hukum mat wajib mutasil ya, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian juga ada bari'u ya. Bari'um mimma, yaitu idgham bigunnah. Nah, tadi itu sebelumnya pernah Bapak jelaskan, yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yaitu yanmu. Di sini ada bertemu dengan mim ya. Bariun ya, bariun. Jadi ada tanwin bertemu dengan huruf mim ya. Kemudian mat arid lis sukun tadi ya, apabila ada huruf mat pada akhir bacaan atau karena wakaf ya. Nanti silakan anak-anak semuanya dibaca kembali bukunya atau dipelajari di buku paket yang pernah Bapak kirimkan itu ya. Selanjutnya di sini akan dibahas tentang tafsirnya ya, maknanya ya, makna kata. Di sini beberapa saja yang akan dijelaskan tentang makna kata. Penjelasan makna kata dari Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Di sini ada bacaan wa minhum yang artinya dan di antara mereka may yu'minu bih, ada orang-orang yang beriman
Jadi kalau dirinci, man itu artinya siapa? Yu'minun. Ya, yu'minun di sini mereka yang beriman. Bihi kembalinya kepada Al-Qur'an. Ya, jadi ini domir kalau dalam bahasa Arab. Kemudian man la yu'minu. Nah, ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. La itu artinya tidak ya. Wa rabbuka, dan Tuhanmu. Kalau dalam bahasa Arab wawu itu artinya wa, itu artinya dan. Rabbu artinya Tuhan. Ka artinya kamu. A'lamu lebih mengetahui. Kemudian amali pekerjaanku, lakum bagimu, amalukum pekerjaanmu, antum kalian atau kamu, digunakan untuk orang yang lebih tua ya. Atau lebih dari biasanya digunakan kepada lawan bicara yang lebih tua, dan biasanya lebih dari 2 orang atau 1 orang pun bisa sebagai pentakziman atau penghormatan kepada orang tersebut. Kemudian bariun artinya kamu terbebas atau tidak bertanggung jawab. Selanjutnya bil mufsidin, ya masih penjelasan tentang makna kosakata di sini. Bil mufsidin yang artinya terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian in kadzabu, jika mereka tetap mendustakanmu. Fakul, maka katakanlah. Jadi fa di sini artinya maka, kemudian kul katakanlah. Ini kul ini kalau dalam bahasa Arab ini adalah kata kerja perintah atau fiil amr. Jadi maka katakanlah. Li bagiku, mimma amalu apa yang aku kerjakan. Ana artinya saya. Kemudian bariun terbebas atau tidak bertanggung jawab. Kemudian mimma ta'malun dari apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya pembahasan makna kosakata. Di sini ada 2 ya. Mufsidin dan bariun. Di sini makna mufsidin dan mufsidun adalah bentuk jamak dari kata mufsid. Jamak ini artinya kata kerja yang bentuk jamak atau banyak ya. Yang artinya orang yang berbuat kerusakan atau perusak. Jadi mufsidin artinya orang yang berbuat kerusakan. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an juga yang berbunyi dzaharul fasadu fil barri wal bahr. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Kemudian bariun artinya yang terlepas diri. Bentuk isim fa'il atau kata sifat dari kata baro'ah. Di sini maksudnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan kaum musyrikin saling berlepas diri, yaitu bahwa Nabi tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kerusakan dan dosa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, karena Nabi sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan jujur dan tanpa ada yang disembunyikan. Jadi antara Rasulullah dan kaum musyrikin, karena Nabi sudah menyampaikan, jika mereka kaum musyrikin itu tidak menerimanya atau menolaknya, maka Rasulullah SAW sudah terbebas dari tanggung jawab beliau. Adapun asbabun nuzul Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41 di sini, bahwasanya ayat ini tidak memiliki sebab-sebab yang khusus. Tema utamanya surah ini adalah membuktikan kebenaran Al-Qur'an yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, serta isi kandungannya syarat dengan tuntunan, pedoman dan arahan yang penuh hikmah. Adapun asbabun nuzulnya, ayat ini juga mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqomah dan konsisten di jalan kebenaran. Karena kebenaran pasti menang dan kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul
al-haqqo wa zahaqal batil. Katakanlah yang benar atau yang hak itu, maka yang batil atau yang buruk itu pasti akan sirna, akan dikalahkan oleh kebenaran. Kemudian pembahasan selanjutnya dari Quran Surah Yunus ini, isi dan kandungan ayat. Yang pertama, bahwasanya di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran dan kemudian mereka bertaubat. Dan yang kedua, dalam realitas kehidupan banyak kita menjumpai orang-orang yang menuntut pandangan manusia terlihat berbuat baik. Jadi menurut manusia kelihatannya dia itu orangnya baik, namun pada dasarnya di dalam hatinya ternyata dia tujuannya lain. Dia ria, ya, pingin dipuji, kemudian pamer dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan juga mereka menganiaya diri dan menentang hukum-hukumnya, termasuk dalam kategori perbuatan merusak di muka bumi. Kemudian kandungan selanjutnya yaitu kewajiban Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung peringatan, janji, dan pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu tidak, ketika sudah disampaikan misalkan tentang kebenaran, kemudian mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah tidak menghakimi mereka, misalkan engkau musyrik, engkau kafir, engkau bid'ah. Jadi tidak, ya, Rasulullah sudah menyampaikan ketika mereka tidak mau mengikutinya, maka Rasulullah terlepas dari kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bahwasanya setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Jadi itulah perbedaan kita, ya, dengan agama yang lain, bahwasanya kita menanggung dosa masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya dosa turunan, misalkan karena orang tuanya berdosa, ya, kemudian ditanggung oleh anaknya. Jadi tidak, ya. Atau anaknya berdosa ditanggung oleh orang tuanya, atau karena orang tuanya itu orang yang alim, kemudian anaknya pasti akan masuk surga. Tidak, ya. Jadi setiap orang menanggung dosanya masing-masing selama orang itu sudah balik, ya, sudah mengerti mana yang baik dan benar. Baik, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir, ya, dan pembahasan hadisnya, ya, hadis tentang toleransi. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada kekeliruan atau salah kata, saya sampaikan mohon maaf. Adapun apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.